Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mustia di pelajaran Sejarah Indonesia. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia dan Sumpah Pemuda. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Lahirnya Pergerakan Nasional. Di sini ada perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Ciri-ciri perjuangan sebelum tahun 1908. Yang pertama, dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. 2. Bersifat kedaerahan atau lokal. 3. Perjuangan dilakukan secara fisik atau bersenjata. 4. Terfokus pada pemimpin karismatik. Yang kelima, bersifat reaktif dan spontan. Sedangkan ciri-ciri perjuangan setelah tahun 1908. Yang pertama, dipimpin dan digerakkan oleh kaum pelajar. Kedua, bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. 3. Diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobi, mogok, dan sebagainya. Yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Dan yang terakhir, memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Untuk lebih jelasnya, di sini akan dipaparkan mengenai ciri perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Yang pertama, dipimpin dan digerakkan oleh kaum pelajar. Munculnya kaum terdidik dan terpelajar pada masa ini tidak terlepas dari politik etis pemerintah Belanda. Semula yang diselenggarakan bagi kaum pribumi pada awal abad ke-20 justru melahirkan golongan cendekiawan yang menjadi penggerak perjuangan melawan kolonialisme. Yang kedua, bersifat nasional. Setelah tahun 1908, hampir seluruh Nusantara menjadi satu kesatuan dalam politik, hukum, pemerintahan, dan berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Hal ini memang merupakan cita-cita besar Belanda melalui Pax Nederlandica-nya. Keberhasilan Pax Nederlandica itu justru mampu menyatukan rakyat Indonesia dalam satu perasaan senasib sepenanggungan. Penderitaan yang dialami satu daerah tidak lagi dianggap sebagai penderitaan daerah itu semata, melainkan penderitaan seluruh rakyat Hindia Belanda. Hal inilah yang menumbuhkan rasa persatuan dan yang pada akhirnya melahirkan kesadaran sebagai satu bangsa atau kesadaran berbangsa. Satu identitas karena satu nasib itu diperkuat dengan adanya kata Indonesia untuk menunjuk pada semua wilayah jajahan Hindia Belanda. Yang ketiga, perjuangan menggunakan jalur organisasi. Penggunaan jalur organisasi dilatar belakangi kesadaran bahwa bangsa Indonesia tidak sanggup menandingi kekuatan keuangan, persenjataan, serta organisasi politik militer Belanda. Penggunaan media massa untuk menyuarakan aspirasi dianggap sebagai bagian dari upaya persuasi dan diplomasi itu. Melalui media-media massa itu, para aktivis organisasi pergerakan melakukan kritik serta agitasi menentang berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Setelah tahun 1908, perjuangan melawan Belanda bergantung pada organisasi-organisasi pergerakan dengan sistem kaderisasi yang rapi. Dengan demikian, keberlangsungan gerakan terjaga. Yang kelima, memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Perjuangan setelah 1908
melalui organisasi-organisasi pergerakan diarahkan pada satu visi dan misi yang jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi ini semula bergerak di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Perlahan-lahan, seiring dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa di kalangan anggota organisasi pergerakan, organisasi-organisasi ini kemudian bersikap politis, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan kolonialisme. Penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Nah, ini menimbulkan kebencian dan ketidakpuasan rakyat, yang kemudian memicu perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Golongan elit bangsa kita ini seperti Soekarno, Muhatta, Ki Hajar Dewantoro, dan lainnya berkesempatan mengenyam pendidikan modern. Di lembaga pendidikan modern itu, mereka mempelajari banyak hal termasuk ide-ide pencerahan, yang sebelumnya memicu terjadinya transformasi sosial, politik, ekonomi di Barat. Ide pencerahan penekanan gagasan seperti otonomi, kebebasan, demokrasi, anti perbudakan, kesamaan hak dan martabat, dan sebagainya. Diilhami pengetahuan yang luas, serta dibarengi pengalaman penderitaan sesama anak bangsa. Para tokoh bangsa ini melopori lahirnya organisasi-organisasi pergerakan dengan tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang merdeka. Yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Di kalangan aktivis pergerakan pada masa itu, muncul kesadaran bahwa pada masa lampau Nusantara pernah mengalami masa kejayaan, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang diikuti mendorong bangkitnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Yang pertama, kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain, seperti di Asia Afrika, yaitu Cina, India, Filipina, Turki, dan Mesir, membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menikmati kesuksesan yang sama, yaitu kemerdekaan. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior karena dapat dikalahkan oleh bangsa Asia. Dan yang terakhir, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang membangkitkan motivasi golongan terpelajar untuk berjuang merebut kebebasan dari belenggu penjajahan. Penugasan hari ini adalah buatlah mind mapping mengenai perkembangan pergerakan nasional Indonesia yang meliputi periode awal perkembangan, periode nasionalisme politik, periode radikal, dan periode bertahan. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi adalah materi kalian